Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada batasannya, terkhusus nikmat iman dan nikmat kesehatan. Jika kita menghitung nikmat iman dan nikmat kesehatan untuk kita sendiri saja, kita tidak mampu, karena batasannya kita tidak tahu. Apalagi kita menghitung nikmat-nikmat yang lainnya, maka mustahil apabila kita bisa untuk menghitungnya. Maka sudah sepantasnya kita untuk bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Masuk pada bahasan materi bahasa Indonesia. Sebenarnya pokok bahasan kita telah selesai, bab 1 sampai dengan bab 2, sehingga sudah sewajarnya kita siap untuk melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, di minggu ini adalah minggu yang seharusnya kita melaksanakan ujian praktik. Akan tetapi karena berbagai macam hal, Ana tidak memberikan ujian praktik secara langsung kepada anak-anakku sekalian. Nanti praktiknya akan diambil berdasarkan PTS. Di dalam PTS ada satu soal yang bersifat praktik, begitu ya, yang memiliki sifat praktik, gitu. Nah, di soal tersebut itu anak akan ambil menjadi nilai praktik, sekaligus soal itu mewakili soal-soal yang lainnya yang sifatnya pengetahuan, nantinya menjadi nilai PTS. Jadi harus benar-benar dikerjakannya dengan baik dan benar. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di PTS, maka anak akan membahas kembali secara singkat dalam waktu 30 menit ini, lebih kurang 30 menit ini, kita akan membahas bab 1 dan bab 2 yang nantinya itu akan menjadi persiapan untuk melaksanakan PTS. Yang pertama diawali dengan mengenal surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu dapat diartikan sebagai surat permohonan yang ditulis seseorang yang mau mencari kerja. Kemudian surat itu ditujukan pada instansi atau lembaga yang memberi kerja. Bisa juga lembaga, bisa juga orang yang mencari kerja sifatnya perorangan, begitu ya. Nah, surat lamaran pekerjaan ini itu merupakan surat pribadi, tapi memiliki sifat resmi. Sehingga bahasa yang digunakan harus formal, ya, harus formal. Toyib. Selanjutnya, ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kita sudah sama-sama menganalisis surat lamaran pekerjaan ini, dan kita tahu di mana letak kesalahannya. Ya. Nanti ada juga pembahasan kita berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan ini. Kemudian antum diminta untuk menganalisis kesalahan penggunaan bahasa dan sistematika di surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, Anda tidak akan bahas kesalahannya lagi di sini, ya, tidak bahas tentang kesalahannya lagi. Jadi antum akan membahasnya di waktu-waktu senggang untuk menyiapkan diri melaksanakan
penilaian tengah semester. Nah, selanjutnya ada aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Aspek penting itu apa? Yang pertama tesis atau pernyataan umum dan kemudian argumentasi. Nah, pernyataan umum itu biasanya berisi informasi awal ya yang dikemukakan pelamar yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar gitu. Kemudian tesis itu letaknya di awal paragraf ya. Nah, bisa juga pertama atau kedua. Informasi yang ada di dalamnya itu meliputi informasi lowongan pekerjaan serta posisi yang diinginkan gitu. Serta posisi yang diinginkan. Misalnya jadi apa sesuai dengan kualifikasi ya, sesuai dengan kualifikasi. Nah, kalau argumentasi berarti untuk menguatkan dari apa yang kita nyatakan di dalam pernyataan umum. Misalnya kita ingin menjadi sekretaris di sebuah perusahaan, maka argumentasinya berupa apa? Argumentasinya berupa data diri yang meliputi sesuai dengan kualifikasinya, ijazahnya, yang sesuai dengan harapan dari si penerima kerja atau yang membuat lowongan kerja. Baik. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi 9 bagian. Bagian pertama itu tempat dan tanggal surat. Bagian kedua ada lampiran dan hal. Bagian ketiga ada alamat surat. Bagian keempat adalah salam pembuka. Bagian 5 ada alinea pembuka. Yang keenam ada isi. 7 ada penutup. 8 ada salam penutup. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Baik. Nah, yang selanjutnya kita bahas satu persatu dari sistematika itu. Tempat dan tanggal surat berarti tempat sama tanggalnya itu letaknya ada di pojokan ya, sebelah kanan. Contohnya itu Medan 24 Juli 2020. Nah, dan tidak diakhiri dengan titik ya. Kemudian lampiran dan hal. Nah, kata lampiran dan hal tidak disingkat ya, seperti lam, titik gitu ya. Terus angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Tidak boleh menggunakan angka. Misalnya lampiran 4 lembar, tidak boleh 4-nya angka, kemudian lembar. Dan lihat, 4 lembar, L-nya itu kecil ya. E-nya itu merupakan huruf kapital. 4 lembar. Hal juga begitu, lamaran pekerjaan. Dan tidak dibubuhi dengan tanda titik ya. Yang ketiga, tempat dan tanggal surat. Nah, tempat tanggal surat. Dia kalau tempat dan tanggal surat tidak menggunakan kata kepada, biasanya menggunakan kata YTH atau yang terhormat. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Disarankan, boleh sebenarnya 3 baris. Sesuaikan saja, tapi sebaiknya tidak lebih. Nah, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, misalnya bapak atau ibu begitu ya. Sebaiknya misalnya yang terhormat bapak manajer gitu. Langsung saja yang terhormat manajer PT Sukses Mandiri. Tidak menggunakan titik masing-masing, tidak menggunakan titik di masing-masing akhirnya. Yang terhormat titiknya. Manajer PT Sukses Mandiri, enggak kasih titik lagi. Jalan titik itu karena singkatan makanya diberi titik. Sutomo Ujung nomor 2 Medan. Jadi tidak dibubuhi tanda titik di akhir kalimat dalam setiap barisnya. Lanjut, ada salam pembuka. Salam pembuka setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Nah, dengan hormat koma ya. Berdasarkan titik-titiknya. Kemudian ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya itu digunakan bahasa yang baik dan sopan. Di dalam alinea itu muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Misalnya seperti contoh, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar pikiran rakyat, perusahaan bapak atau ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang bapak atau ibu pimpin, guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini gitu.
langsung. Seperti itu ya alinea pembuka. Kemudian yang keenam ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut ya. Yang pertama ada identitas, berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, atau dapat ditambah juga dengan sesuai dengan keperluan begitu. Bisa alamat rumah, nomor handphone, dan lain sebagainya. Kemudian lampiran. Lampiran itu berisi syarat-syarat sebagai pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi ya. Sesuai dengan kualifikasi dari instansi penerima kerja. Kemudian rincian digunakan tanda baca titik koma ya, dan diakhiri tanda titik. 7. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Nah, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Nah, begitu dia ya. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Yang kemudian salam penutup. Salam penutup karena yang di awal tadi hormat saya, maka salam penutupnya dengan hormat, maka salam penutupnya hormat saya. Kemudian tanda tangan dan nama terang. Contohnya begini, hormat saya ini salam penutupnya. Kemudian tanda tangan dan nama terang, ini tanda tangannya di sini. Kemudian nama terang, nama jelasnya, nama lengkap begitu ya. Muhammad Fajri misalnya begitu. Taib, lanjut. Nah, ini dia sistemnya, sistematikanya begini. Ini 1, ini 2. Ini seharusnya diletak di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah disesuaikan ya dengan sistematika dari surat yang baik dan benar. Tapi sistematikanya sudah benar. Ini seharusnya ini ke bawah ya. Kebahasaannya masih banyak yang salah gitu. Taib, selanjutnya itu berkenaan dengan teks surat ya, tentang teks surat. Karena teks surat dia tidak membahas kebahasaan secara spesifik, tapi di setiap sistematikanya punya kebahasaan sendiri yang harus dipahami masing-masing kita gitu. Jadi sampai disitulah pembahasan tentang surat singkat. Nah, bahasan berikutnya yaitu teks cerita sejarah. Anak-anak sekalian, anak yakin karena teks cerita sejarah baru kita bahas, belum lama kita bahas, pasti dapat memahaminya dengan baik begitu ya. Masih segar lah gitu karena baru saja kita pelajari. Nah, teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta yang berlatar belakang kejadian di masa lalu, serta memiliki nilai sejarah yang disajikan dengan data serta pengetahuan luas dari penulisnya. Nah, yang perlu diingat adalah ini adalah cerita yang benar-benar terjadi atau sifatnya sejarah ya, atau sejarah gitu ya. Memiliki nilai sejarah. Jadi tidak hanya sesuatu yang sifatnya masa lalu terus dibuat cerita terus jadi cerita sejarah, tidak. Jadi harus memiliki nilai sejarah. Poin pentingnya itu kalau cerita sejarah. Selanjutnya, cerita sejarah memiliki 5 ciri. Yang pertama kronologis, ya ceritanya tadi harus berurutan. Ya. Kemudian berbentuk recount atau cerita ulang. Nah, maksudnya recount itu berarti ada yang menceritakan kembali. Kalau kita ngambil contoh Sirah Nabawiyah, kan tidak Nabi yang menceritakan secara langsung begitu ya. Ya, bukan Nabi yang menceritakan sejarahnya Nabi secara langsung kan? Tapi ada yang menceritakannya, menceritakan kembali cerita tersebut. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan recount. Nah, cerita sejarah itu seperti itu. Kemudian memiliki 6 bagian struktur teks layaknya struktur sebuah cerita gitu ya. Ada abstrak dan seterusnya. Nanti kita bahas. Kemudian menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi keterangan waktu. Berisi fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Taib. Selanjutnya jenisnya ada 2. Ada sejarah fiksi dan ada sejarah non fiksi. Kalau sejarah fiksi berarti seperti cerpen, legenda, roman, dan novel. Kalau non fiksi biografi, autobiografi, cerita perjalanan, cerita sejarah. Lanjut. Nah, ini dia strukturnya. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Ada 6.
Nah, bisa juga begini. Ada orientasi begitu ya. Di sini di awal orientasi, jadi tidak abstrak, bisa orientasi. Ya. Kemudian di sini ini apa? Rangkaian peristiwa, ya. Rangkaian peristiwa. Kemudian di sini ada awal konflik, puncak konflik, resolusi, koda, yang intinya sama saja begitu ya. Poinnya sama saja, hanya berbeda urutan dan beda penyajian dari struktur tersebut. Sama-sama saja poinnya. Nah, kalau di abstrak itu berarti ringkasan atau inti cerita. Orientasi berarti pengenalan tokoh dan latar cerita. Komplikasi rangkaian kejadian untuk menuju konflik. Kemudian klimaks adalah puncak konflik dalam sebuah cerita. Resolusi penyelesaian dari konflik. Nah, kalau koda berisi nilai dan moral. Taib. Nah, di dalam cerita sejarah juga memiliki unsur. Unsurnya ada apa saja? Ada 6. Seharusnya 7. Yang satu lagi gaya bahasa, tapi gaya bahasa tidak akan kita bahas di bagian ini. Mengapa? Karena gaya bahasa setiap penulis itu berbeda-beda. Apalagi kalau cerita sejarah, kita utamakan untuk tidak menggunakan gaya bahasa. Biasanya cerita yang sifatnya fiktif, benar-benar fiktif kayak novel begitu ya, yang dia mengutamakan gaya bahasa agar lebih enak begitu ya. Kalau cerita sejarah sebaiknya tidak menggunakan gaya bahasa tertentu yang menyebabkan ceritanya itu tidak terkesan itu merupakan cerita yang benar-benar terjadi begitu. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, penokohan, latar, alur dan plot, kemudian sudut pandang dan amanat. Ya. Taib. Ini adalah unsur intrinsiknya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu berupa nilai ya, ingat nilai. Nilai ini adalah unsur ekstrinsik, unsur di luar yang memengaruhi cerita, bukan unsur yang di dalam. Nilai itu bisa berupa nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai agama, nilai moral, dan nilai kemanusiaan, dan banyak lagi. Nah, bahasan kalau di buku itu adanya nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral. Ekonomi dan kemanusiaan tidak dicantumkan. Akan tetapi ekonomi dan kemanusiaan ini ternyata juga termasuk bagian yang tidak kalah pentingnya, sehingga masukkan menjadi 6 bagian nilai yang memengaruhi cerita sejarah. Ya. Baik, ini adalah unsur ekstrinsik dan ini unsur intrinsik. Unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Kalau unsur ekstrinsik berarti adalah unsur yang ada di luar cerita. Baik, kita lihat. Ini adalah contoh teks cerita sejarah tapi bentuknya novel, roman. Jadi ini merupakan cerita sejarah yang sifatnya fiksi. Nah, kemudian kita masuk pada kebahasaannya. Kebahasan cerita sejarah yang paling pertama kalimat bermakna lampau. Kenapa bermakna lampau? Ya, tentu kalimatnya itu bermakna lampau karena itu merupakan cerita sejarah. Biasanya cerita sejarah ini kan menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu begitu, sehingga ada kalimat-kalimat yang memiliki makna lampau. Salah satunya menggunakan kata telah begitu ya, atau menggunakan tahun secara langsung. Pada tahun 1913, pada abad ke-16, pada abad 2 sebelum Masehi gitu. Atau kata telah itu prajurit-prajurit yang telah diperintah membersihkan gedung-gedung telah menyelesaikan tugasnya. Berarti kan kata itu sifatnya itu sudah berlalu begitu ya. Sudah berlalu. Kalau dalam bahasa Inggris ada ya past tense gitu ya. Past tense atau apa itu ya. Jadi memang bahasa Indonesia pun sebenarnya mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Bukan mirip-mirip sebenarnya. Hampir semua bahasa itu sama saja begitu. Pembagian-pembagian yang ada makna lampau, kemudian ada yang saat ini, ada yang ke depan, past future gitu ya. Past future gitu ya. Yang masa depan gitu. Tayyib. Ini adalah kalimat yang bermakna lampau.
Lanjutnya ke bahasan seharusnya ini bukan teks eksplanasi ya, tetapi teks cerita sejarah. Ana salah template-nya ini ya. Template-nya Ana mengambil copy paste dari kelas yang 11 begitu. Nah, ada konjungsi kronologis begitu. Konjungsi kronologis itu adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu pada sebuah kalimat, ditandai dengan penggunaan kata lalu, kemudian sebelumnya, selanjutnya, sejak, saat, seraya, hingga, dan pada akhirnya. Contohnya, sejak saat itu sang adipati percaya lagi dengan sang adipati tidak percaya lagi dengan ucapan istrinya. Tidak percaya seharusnya, tidak percaya lagi dengan ucapan istrinya. Jadi sejak saat itu berarti kronologis, sifatnya itu berurutan ceritanya gitu. Sejak saat itu, kata sejak saat itu berarti kan dari yang sejak kemarin gitu sampai sekarang dia udah nggak percaya lagi, berurutan ya, kronologis. Nah, itulah dia konjungsi kronologis. Taib. Yang selanjutnya ada kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang tampak secara fisik. Nah, misalnya ayunan tangan Gajah Mada, ayunannya kan nampak ya di tangannya itu. Kemudian dia memukul dengan keras, memukul kan nampak ya. Mengetuk pintu kan nampak ya secara fisik begitu. Kemudian mencuci baju tampak ya secara fisik. Berlarian nampak ya kata kerjanya secara fisik, tampak. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja tindakan. Jadi tampak secara fisik. Dan selanjutnya kata kerja kalimat tidak langsung. Ya, kalimat tidak langsung berarti kebalikan dari kata kerja yang memiliki kalimat langsung. Nah, kalau kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik. Ya, ditandai tanda petik. Ada orang yang berucap. Nah, kalau kalimat yang tidak langsung berarti ada yang menyatakan atau ada yang menurutnya seseorang gitu. Kalau di contoh di sini, menurut sang patih, Galeng telah diperiksa seluruh kamarnya. Nah, kalau kalimat langsungnya, ini kan kalimat tidak langsung, secara tidak langsung sang patih ngomong, tapi tidak ngomong secara langsung. Kalau langsung mungkin begini. Seluruh kamar Galeng telah diperiksa, ungkap sang patih gitu ya. Itu kalau kalimat langsung. Nah, kemudian penasihat kerajaan menyatakan bahwa ia masih bingung dengan keadaan saat ini. Ini kan tidak langsung. Kalau kalimat langsung bisa saja aku bingung dengan keadaan kerajaan saat ini. Ungkap penasihat misalnya gitu. Jadi itu secara langsung gitu ya. Ini tidak langsung. Baik. Kemudian ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu kebalikan dari kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu ada nampak secara fisik, mencuci, makan, minum, memukul, memahat misalnya itu, menonton, nampak secara fisik. Nah, kalau kata kerja mental dia tidak nampak secara fisik begitu ya. Misalnya memikirkan, merasakan, menolak. Misalnya contoh di sini, melihat hal itu tak seorang pun menolak karena berpikir Gajah Mada memang mampu dan layak. Kata menolak, tak seorang pun menolak karena berpikir. Kata menolak karena berpikir Gajah Mada memang mampu ini kan tidak ada nampak dia secara fisik tindakan penolakannya begitu. Tidak tampak. Nah, itu dia kata kerja mental. Baik. Nah, kemudian karena tadi sudah kita bahas kata kerja tidak langsung, maka ada kata kerja langsung. Kata kerja langsungnya berupa dialog. Ya, kata kerja langsungnya berupa dialog. Dialog itu biasanya ditandai dengan tanda petik, yaitu kata kerja langsung tadi gitu. Ya, contohnya mana surat itu? Nah, ada tanda petiknya. Diawali dengan awalan tanda petik dan ditutup dengan tanda petik pula. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada pendeskripsian kata-kata sifat. Nah, untuk pendeskripsian kata-kata sifat berarti sifat seseorang berusaha dideskripsikan di dalam cerita. Jadi di tokoh itu digambarkan sifat-sifatnya
dengan cara dideskripsikan melalui tempat dan suasana begitu. Biasanya seperti itu ya. Misalnya kalau di sini contohnya Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit. Pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Jadi dengan mendeskripsikan bahwasanya Gajah Mada itu berbicara menebar pandangan mata menyapu wajah seluruh pemimpin begitu ya, semua pemimpin, kan sudah dideskripsikan ya bagaimana Gajah Mada kira-kira bisa kita gambarkan ya ketika dia menatap gitu ya, menebar pandangan, bisa kita gambarkan ya, bisa kita lihat. Nah, seketika itu dijelaskan dengan pandangan itu bahwa Gajah Mada itu memiliki wibawa yang besar begitu. Ya kan? Setelah dideskripsikan, diberitahu sifatnya. Seperti pendeskripsian mengapa dia berwibawa begitu. Dia berwibawa karena ya ini tadi gitu. Pendeskripsiannya. Ya, seperti itulah pendeskripsian kata-kata sifat, lebih kurangnya seperti itu. Baik. Ini adalah ulasan kita dari bab 1 sampai dengan bab 2. Ana harapkan pembahasan ulasan ini dapat membantu Anda sekalian nantinya di PTS menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Ana berharap semuanya dapat lulus melebihi KKM. Ya, melebihi kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal untuk bahasa Indonesia yaitu 75 ya, masih sama. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berakhir. Kita akan bertemu kembali nanti di pembelajaran berikutnya setelah PTS. Ana akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.